Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, peserta masa ta'aruf madrasah kelas 7 MTSN 1 Subang yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah biqudratillah, pada hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara penutupan masa ta'aruf siswa untuk Madrasah Siswa MTS kelas 7 MTSN 1 Subang. Anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayah, ibu, ananda sekalian selalu ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum melanjutkan sambutan Bapak akan sampaikan dulu jargon MTSN 1 Subang, yaitu berkah. Artinya berilmu, ramah, kreatif, agamis, dan harmonis. Mudah-mudahan anakku sekalian, anda semua termasuk ke dalam berkah tersebut, memiliki ilmu, juga bersifat ramah, punya nilai kreativitas, memiliki nilai-nilai religius yang agamis dan juga harmonis antara rekan-rekan semua,
baik dengan Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, juga semua dengan keluarga MTSN 1 Subang. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, tanpa terasa hari ini Anda semua sudah berada di hari ketiga dalam kegiatan masa taruh siswa ini. Bapak berharap 3 hari sudah sampai hari ini Anda semua dari mulai hari pertama, kedua dan ketiga telah menerima beberapa materi dalam kegiatan Matsama ini. Di antaranya yang pertama adalah sejarah madrasah, dan Bapak harapkan setelah Anda semua tahu tentang bagaimana sejarah madrasah ini dari mulai berdiri hingga saat ini seperti sekarang ini, tentu ini tidak lepas dari perjuangan orang tua kita, mungkin tenaga pendidik dan kependidikan dari dulu sehingga MTSN 1 Subang seperti sekarang ini. Yang kedua, Anda semua kemarin menerima materi tentang tata tertib madrasah. Tentunya Anda semua sekarang udah mengenal apa aja kewajiban, aturan main yang harus Anda taati selama menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Subang. Bapak harapkan dengan mengetahui tata tertib Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Subang, Anda semua bisa melaksanakan sehingga kalian semua menjadi siswa yang taat aturan. Dan yang ketiga, kemarin Anda semua menerima tentang struktur tenaga pendidik dan kependidikan. Diharapkan Anda semua tahu betul siapa kepala madrasah, wakil kepala madrasah, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk juga siapa yang menjadi wali kelas Anda semua. Dan selain itu juga Anda semua kemarin sudah menerima materi tentang kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Yang sudah barang tentu kegiatan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar ini jauh berbeda dengan pada saat Anda semua belajar di MI ataupun di SD. Kenapa? Karena di Madrasah Sanawiyah Negeri Subang ini di samping mata pelajarannya banyak, kurang lebih 15 mata pelajaran, juga guru mata pelajaran tidak seperti di SD atau MI, hanya kalian akan bertemu dengan satu orang guru. Di Sanawiyah Negeri 1 Subang ini kalian minimal ketemu dengan 4 orang guru tiap harinya. Oleh sebab itu diharapkan kalian bisa menyesuaikan bagaimana cara belajar di MTSN 1 Subang ini. Dan materi yang kelima, kemarin Anda semua menerima tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan. Bapak harap setelah mengetahui tentang organisasi siswa madrasah atau OSIS di sini, Anda semua bisa belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana meminis, bagaimana kalian hidup dalam berorganisasi. Selain itu anakku sekalian, kemarin Anda semua menerima materi tentang program robotik madrasah. Dan ini terus terang ekstrakurikuler baru di MTSN 1 Subang. Silakan anak-anak semua kalau ada punya bakat bagaimana tentang robotik ini, kalian bisa masuk ke ekskul ini. Dan yang terakhir kemarin anak-anak semua menerima materi tentang kesetaraan dan anti diskriminasi. Diharapkan Anda semua minimal punya gambaran bagaimana adanya kesetaraan gender antara laki perempuan dan juga tidak ada diskriminasi di antara kalian. Bapak harapkan dengan materi-materi itu Anda semua bisa mengenal dari mulai sejarah MTSN 1 Subang, bagaimana kegiatan belajar di MTSN 1 Subang, dan juga materi-materi apa aja yang ada di MTSN 1 Subang. Dan yang terakhir anakku sekalian, kita ada program baru yang disebut dengan kelas bilingual. Dan itu adalah dalam pengantarnya, dalam kegiatan pembelajarannya, kita menggunakan 2 bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, Bapak harap anak-anak semua yang punya minat ke situ bisa masuk ke kelas bilingual. Kenapa? Karena ke depan
bahasa ini adalah salah satu kunci Ananda semua untuk menguasai berbagai disiplin ilmu. Kenapa? Karena setiap buku, setiap referensi ini biasanya ditulis dalam bahasa asing. Salah satunya ada bisa bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, tanpa terasa 3 hari sudah kita semua sudah melaksanakan kegiatan Matsama. Bapak berharap dengan kegiatan Matsama ini sudah Ananda semua menerima materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Bapak berharap kalian bisa mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan normal dan tidak hanya daring seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian, mudah-mudahan Matsama ini bisa berjalan dengan penuh makna untuk Ananda semua, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita semua. Anak sekalian, mari kita tutup kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah Sanawiyah Negeri 1 Subang ini pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Juli tahun 2021. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua panitia dan juga anak sekalian. Selamat, kita sudah melaksanakan Matsama. Mudah-mudahan kesuksesan dan ridho Allah selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 1 Subang, berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya.